Datang seorang jamaah menemui saya, Ustadz Somad, saya kena penyakit insomnia, gak bisa tidur malam. Jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip. Bismika Allahumma ahya wa amut, gak mempan. Sebabnya apa Pak? Sebabnya saya beli tanah. Setelah beli tanah, tanam kelapa sawit, dipupuk, dijaga, 3 tahun berbuah. Pas mau dipanen, sudah dipanen orang duluan. Ternyata tanahnya bermasalah, dibawa ke pengadilan, dia yang menang. Akhirnya sampai jam 2 malam gak bisa tidur. Apa yang terlintas dalam pikiran? Kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa beli tanah, kenapa tanam sawit, kenapa diambil orang, kenapa dulu gak ternak ikan aja, kenapa gak ternak puyuh. Berbulan-bulan gak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater. Pak psikiater, ya saya sudah 2 bulan gak tidur-tidur Pak psikiater. Akhirnya Pak psikiater buat resep. Ini obatnya, yang ini dimakan sebelum makan, yang ini dimakan setelah makan, yang ini 3 kali, yang ini 2 kali. Akhirnya memikirkan resep itu, makin gak bisa tidur. Dimakan, tertidur. Dosisnya habis, terbangun. Kenapa beli tanah, kenapa tanam? Setelah dimakan, muncul masalah baru. Terlalu banyak makan obat, terjadi kekacauan tubuh. Akhirnya kena buah pinggang, muncul masalah baru. Sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustadz. Saya dengarkan sebelum tidur malam. Begitu saya dengar, saya tertidur. Makanya saya tidak marah kalau ada jamaah tertidur. Itu menunjukkan jiwanya tenang. Karena dia tidak kena penyakit insomnia. Orang Amerika, orang Eropa, mobilnya mewah, apartemennya cantik, rumahnya megah, duitnya banyak, dolarnya bejibun, gak bisa tidur karena masalah hidup dunia. Kita naik angkot kelewatan gang. Itu menunjukkan apa? Di mana letak ketenangan itu? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Oleh sebab itu maka iman ini mesti disiram dengan ilmu. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Majelis ilmu adalah majelis turunnya rahmat dan barakah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, turun rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah Ta'ala dengan para malaikat. Tadi malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Zawiyah Raudhah. Ketemu, cium tangan, barokah, zikir, sholawat, tenang jiwa. Lalu kemudian subuh ini ketemu dengan Abah Raud, ketemu dengan para penghafal Quran, ketemu dengan santri-santri, tenang jiwa. Tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir, majlis ilmu. Betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi. Benih tidak disiram, mati. Benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh, tapi tidak berbuah. Maka mesti disiram pakai pupuk buah. Datang konsultasi. Ini kenapa tidak berbuah? Kenapa ini tidak berbuah? Karena ternyata dia mesti diamalkan. Sudah dapat ijazahnya, sudah talaqi, sudah halaqah, kenapa nggak berbuah? Belum diamalkan. Paksa-paksakan diri sebelum tidur malam, wudhu dulu, sholat witir. Paksa-paksakan diri bangun malam, tahajud. Paksa-paksakan diri siang, sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Paksa-paksakan diri pagi, sholat duha. Paksa-paksakan diri, sholat subuh berjamaah. Barulah dia berbuah. Kalau dia tidak berbuah, dia hanya sekedar pokok kayu,
yang hanya membuat sampah saja. Tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas, tapi manfaatnya tidak sesuai karena yang ditunggu itu buahnya. Masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah, sementara semangka yang kecil buahnya besar? Oleh sebab itu maka mesti berbuah. Benih disiram, berbatang, berputih, berbuah. Buahnya ranum, cantik dan indah. Begitu dibelah tak bisa dimakan. Kenapa? Ulat semua isinya. Oleh sebab itu mesti dijaga. Benihnya disiram. Apa yang bisa menjaga ini? Diprotek dia. Kenapa apel tidak dimakan ulat? Bukan karena ulat tidak sanggup beli apel, tapi karena disemprot pestisida.